البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang zakatul fitr terkait dengan waktunya. Kalau kita bisa menyimpulkan dari dalil-dalil, bisa terbagi menjadi 3, yaitu waktul jawaz, waktun fadilah, dan waktu tahrim. Waktu jawaz, waktu dibolehkan, mulai dibolehkan zakatul fitr semenjak kapan? Akmal. Sehari atau 2 hari? 2 hari sebelum Aid. Nah, waktu paling jauh yaitu 2 hari sebelum Aid. Berdasarkan dalil apa? Indak Ismail. Hadits Abi Sa'id bagaimana itu? Nah, berdasarkan athar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari, bagaimana? Kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumain. Dulu para sahabat memberikan zakatul fitr. Nah, sehari atau 2 hari sebelum apa, Umar? Sebelum hari raya, sebelum Idul Fitri. Nah, kemudian waktu fadilah, waktu yang utama untuk membayarkan zakat fitr kapan itu, Ali? Yang utama untuk menunaikan zakat fitr kapan? Ada? Hah? Irfa sautak. Ada. Lah itu waktu bolehnya. Waktu boleh 29 Ramadan boleh. Demikian pula dimulai paling cepatnya tanggal 28 Ramadan berdasarkan fatwa Syekh bin Baz memahami athar Ibnu Umar tadi. Diberikan sebelum Idul Fitri 2 hari. Nah, itu waktu boleh, sekedar boleh, tapi di sana ada waktu yang utama. Waktu utama untuk menunaikannya kapan? Sebelum sholat. Nah, yaitu pada hari Idul Fitri sebelum sholat. Dan hari Idul Fitri dimulai kapan? Hari Idul Fitri dimulai kapan? Itu malam Id. Sekarang harinya. Terbitnya fajar hari Id, bukan terbit matahari. Terbitnya fajar hari Id. Karena yaum ada Lailatul Id, ada Yaumul Id. Nah, taib. Dan ini terjadi ijma' ikhwan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa ajma'u ala anna al-afdala an yukhrijaha yaumal fitri qabla salatil Id. Para ulama berijma' bahwasanya yang paling utama untuk dikeluarkan zakat fitr itu pada hari Idul Fitri sebelum sholat Id. Nah, tapi waktunya singkat ya tidak? Karena hari Idul Fitri itu dimulai dari apa? Terbitnya fajar tanggal berapa Idul Fitri itu?
Abdullah. Hah? 1 Syawal. Nah, terbitnya fajar tanggal 1 Syawal. Itu hari Id. Kemudian waktunya hanya terbatas sampai kapan? Batas akhirnya Abdul Hafid. Sampai manusia menunaikan salat Idul Fitri. Kalau manusia sudah salat berarti sudah habis waktunya. Makanya waktu tersebut waktu yang singkat. Kalau seorang ingin betul-betul mendapatkan waktu yang paling afdal, ya ditunaikan zakat fitr pada saat itu. Tapi hati-hati, mungkin malamnya sudah disiapkan, kemudian subuh sudah langsung sampai diberikan kepada orang yang berhak. Baik. Ini yang utama. Kemudian waktu tahrim, waktu diharamkannya zakat fitr, tidak boleh lagi, sudah lewat waktunya, yaitu kapan? Ba'da salatil Id. Diharamkan mengakhirkan zakat fitr sampai salat Id. Tapi berdasarkan hadis Abdullah bin Umar tadi, wa amara an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Berarti kalau sudah manusia keluar menuju salat Id, sudah selesai salat Id, maka haram menunaikan zakat fitr pada saat itu, tidak sah. Tidak sah. Baik. Dan orang tersebut berdosa kalau sampai mengakhirkan dengan sengaja. Adapun kalau lupa, atau karena memang belum memiliki kemampuan, ini perkara lain. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad mengatakan, wa muqtada hadaini al-haditsaini annahu la yajuzu ta'khiruha an salatil Id wa annaha tafutu bil faraghi minas salah wa hadha huwa as-shawab. Dan konsekuensi dari dua hadis ini, yaitu hadis Ibnu Umar dan hadis Ibnu Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath wa ta'matan lil masakin, faman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Konsekuensinya berarti bahwasanya tidak boleh mengakhirkan sampai salat Id. Dan luput penunaian zakat fitr ikhwan bil faraghi minas shalah. Ini bagus. Kapan dikatakan telah luput zakat fitr, enggak bisa lagi dia menunaikan zakat fitr kalau sudah selesai salat. Misalnya jam 6 dia baru ingat, orang-orang masih sudah ngumpul, belum salat. Tapi sudah mulai ngumpul, dia baru ingat. Dia cepat-cepat untuk untuk menunaikan zakat fitr, dan dia tunaikan manusia belum selesai dari salatnya, maka masih sah. Taib. Wa hadha huwa shawab, dan ini yang benar. Fa innahu la mu'aridha li hadainil haditsaini wala nasikh. Karena tidak ada yang menentang kedua hadis ini dan tidak ada yang menghapus hukumnya. Wala ijma'a yadfa'ul qawla bihima wa kana syekhuna yuqawwi dzalika wa yansuru. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menguatkan pendapat tersebut dan membelanya. Tapi itu tentang waktunya. Kemudian sekarang tentang hikmah disyariatkannya. Qala Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala wa qad faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafath. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakatul fitr tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan, mensucikan orang yang berpuasa dari apa? Minal lagwi war-rafath, dari perbuatan sia-sia, lagwun, dan ar-rafath, dari perkataan-perkataan kotor yang dilakukannya ketika berpuasa. Baik. Dan dari kotoran-kotoran yang lain yang ada, yang terjadi dari perbuatan yang mengurangi kesempurnaan puasanya. Kemudian hikmah yang kedua, wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Baik. Qala al-mu'alliq hadza yubayyinu al-hikmata min fardiha wa annahu khairun ya'udu 'ala al-mu'ti wal akhir. Maka ini menerangkan tentang hikmah diwajibkannya zakatul fitr, bahwasanya zakatul fitr itu padanya kebaikan yang kembali kepada mu'ti, orang yang memberi, wal akhir, dan orang yang mengambil zakat. Jadi baik yang memberi maupun yang menerima, kedua-duanya mendapatkan kebaikan dari zakatul fitr. Yang memberi, dengannya puasanya menjadi bersih dari kotoran-kotoran yang mengurangi kesempurnaannya. Yang menerima, dia mendapatkan rezeki berupa makanan untuk dirinya dan keluarganya. Baik, berarti ini dua hikmah utama dari disyariatkannya zakatul fitr. Baik. Dan apa beda antara lagwu dan ar-rafath? Al-lagwu huwal kalam alladzi la yu'taddu bih. Al-lagwu yaitu perkataan yang tidak memiliki nilai. Apa itu lagwu? Al-lagwu apa tadi? Talhah? Nah, perkataan yang tidak bernilai. Nah, dan dikatakan oleh Ar-Raghib terkadang dinamakan lagwun untuk kullu kalamin qabih. Semua perkataan yang buruk itu bisa dinamakan lagwun. Nah, baik. Sedangkan ar-rafath al-fuhsyu fil mantiq, yaitu jorok. Nah, dalam apa? Dalam ucapan. Ar-rafath, perkataan-perkataan jorok. Jadi sangat dekat keduanya, al-lagwu dan rafath, keduanya terkait buruk dalam apa? Dalam bertutur kata. Nah, berarti seperti ghibah, namimah, saling caci mencaci, saling mencela, itu masuk dalam lagwu wa rafath. Nah, kemudian pada perkataan tu'matan lil masakin, ini juga padanya faidah penting ikhwan, bahwasanya zakatul fitr hanya ada satu golongan yang berhak untuk menerimanya, yaitu orang-orang miskin. Nah, sehingga kalau ditanya siapa yang berhak mendapatkan zakatul fitr, siapa Ahmad? Orang miskin saja. Nah, dan ini pendapat yang rajih, bahwasanya pihak yang berhak untuk mendapatkan zakatul fitr hanya satu golongan, yaitu miskin, orang-orang miskin.
berdasarkan hadits Ibnu Abbas, tu'matan lil masakin. Maka hadits Ibnu Abbas ini penting ikhwan, padanya hikmah disyariatkannya zakat fitr dan juga kepada siapa diserahkan zakatul fitr. Kemudian perlu diketahui bahwasanya istilah miskin ketika disebutkan secara bersendirian maka masuk di dalamnya juga al-fakir. Nah, sehingga fakir dan miskin itu yang menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Karena miskin kalau disebutkan secara sendirian masuk di dalamnya al-fakir. Sebagaimana pula al-fuqara jika disebutkan secara bersendirian maka masuk di dalamnya orang-orang miskin. Kalau sebutkan sendirian fakir sama dengan miskin. Kalau disebutkan sendiri-sendiri maka fakir itu lebih parah, kawan. Fakir itu mu'dim orang yang tidak punya apa-apa itu fakir. Sedangkan miskin orang yang punya tapi masih kurang. Masih kurang dalam mencukupi kebutuhannya. Belum tercukupi, belum tertutup kebutuhan pokoknya. Sehingga ini diantara perbedaan zakatul fitr dari zakat mal. Karena kalau zakat mal, pihak yang berhak menerima zakat nanti insyaallah akan dibahas 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengungkapkan tentang hal ini dalam Zadul Ma'ad dengan kalimat yang bagus. Kata beliau, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam takhsisul masakin bi hadhihi sadaqati wa la yakun yaqsimuha. Dan adalah termasuk di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan orang-orang miskin dengan zakat fitr ini. Dan beliau tidak membaginya. Tidak membaginya. Yaitu tidak membagi zakatul fitr alal asnafil tsamaniyah pada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Walam yakun yaqsimuha ay sadaqatul fitr alal asnafil tsamaniyati qabdatan wala amara bidzalik wala fa'ala ahadun min ashabihi wala man ba'dahum. Tidak ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membagi zakat fitr kepada 8 golongan dibagi sedikit-sedikit, tidak pula memerintahkan, tidak pula salah seorang dari para sahabat melakukan yang demikian, tidak pula generasi setelah mereka. Jadi zakatul fitr diserahkan hanya kepada fuqara wal masakin. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan dipilih juga oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Dan di sana ada yang berpendapat bahwasanya zakat fitr dibagi ke 8 golongan, tapi ini pendapat yang lemah. Karena apa? Jelas menyelisih hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian pembahasan terakhir pada bab ini, kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, wa qala sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. Al-hadis ini beliau akan menerangkan tentang sebagian dari adab bersedekah. Adab dalam menunaikan zakat itu bagaimana? Di sini masih ada catatan kaki, kita baca terkait hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Akhrajahu Abu Dawud, Ibnu Majah wa Daruqutni an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qala Daruqutni ruwatuhu laisa fihim majruh wa sahahu al-Hakim.
Nah, hadis Ibnu Abbas sahih. Telah mensahihkan yang saudara dan para a'immah di antara Al-Hakim, Al-Zahabi, Ibnu Al-Mulaqqin, dan menghasankannya Imam Nawawi, kemudian dari Mu'asirin Al-Albani, dan juga menghasankannya Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala. Jadi minimal hadis ini tingkatannya hasan. Wa qawluhu wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Nah, di sini faman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah. Siapa saja yang menunaikan zakat fitrah sebelum salat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan siapa saja yang menunaikannya setelah salat Id, yaitu setelah selesainya salat, fahiya sadaqatun minas sadaqat, itu adalah sedekah biasa. Perhatikan catatan kaki. Wa qawluhu wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Qala Syaukani fi Nailil Awtar, qawluhu fahiya sadaqatun minas sadaqat yakni allati yatasaddaqu biha fi sairil awqat. Maksudnya sedekah yang biasa dia keluarkan di waktu-waktu yang lain, di keseluruhan waktu, sedekah biasa, bukan sedekatul fitr. Nah, wa amrul qabuli fiha mauqufun ala masyiatillah. Wa dhahiru anna man akhraja al-fitrah ba'da salatil Eid kana kaman lam yukhrijha bi'tibari ishtirakihima fi tarki hadhihi sadaqatil wajibah. Dan yang lain bahwasanya siapa saja yang mengeluarkan zakat fitr setelah salat Id, maka seperti orang yang mengeluarkan zakat dilihat dari sisi sama-sama. Karena kaman lam yukhrijha, seperti orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah. Berarti kalau membayar zakatnya setelah salat Id, seperti orang yang tidak membayar zakat fitrah. Kenapa? Karena tidak sah. Faqad dhahaba al-jumhur ila anna ikhrajaha qabla salatil Id innama huwa mustahabbun faqat, wa jazamu bi annaha tujzi'u ila akhir yaumil fitr. Wal haditsu yaruddu alaihim. Dan jumhur ulama telah berpendapat bahwasanya mengeluarkan zakat fitr sebelum salat Id, menurut jumhur itu mustahab. Dan mereka menetapkan, memastikan bahwasanya sah sampai akhir hari Id. Tapi pendapat ini terbantah oleh hadis. Jelas tidak sah kalau sudah selesai salat baru membayar zakat fitr. Wa ma ta'khiruha an yaumil Id faqala Ibnu Ruslan innahu haramun bil ittifaq. Adapun mengakhirkan sampai hari Id, yaitu sampai akhir hari Id, maka itu haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Li'annaha zakatun fawajaba an yakuna fi ta'khiriha ithmun kama fi ikhraji as-salati an waqtiha. Karena zakat wajib. Itu zakat sehingga wajib, mesti orang yang mengakhirkan sehingga keluar waktunya mendapatkan dosa seperti seorang yang menunaikan salat di luar waktunya sampai habis waktu baru salat, dosa. Ini jelas ikhwan. Kalimat dari Imam Syaukani walaupun menyelisihi jumhur. Jadi di sini kita ketahui jumhur ulama berpendapat dengan pendapat yang lemah. Apa itu? Ali, kesimpulannya? Pendapat jumhur ulama tentang waktu akhir zakat fitr sampai kapan? Sampai akhir hari Id, itu pendapat jumhur. Pendapat ini lemah karena yang rajih sampai selesai salat Id. Kalau sudah selesai salat Id, maka waktu zakatul fitr sudah habis, tidak sah. Kalau mengakhirkan dengan sengaja dosa.
Kalau tetap membayarkan tidak sah, tidak diterima, tapi hanya sebagai sedekah biasa. Baik. Kemudian hadis terakhir, wa qala sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nah, di sini dibawakan hadis sebagai penutup yang berisi tentang adab dalam menunaikan zakat dan bersedekah secara umum. 7 golongan yang akan Allah Subhanahu wa taala beri naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Imamun adil. Yang pertama, seorang imam yang adil. Kemudian wasyabun nasya'a fi ibadatillah, dan pemuda yang tumbuh dalam beribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di sini wasyabun nasya'a fi ta'atillah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seorang laki-laki yang hatinya tertambat dengan masjid-masjid. Nah, maknanya itu syadidul hub laha, sangat mencintai masjid dan senantiasa menetapi jamaah, tidak ingin ketinggalan jamaah, dan hatinya senantiasa ingin berada di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulani tahabba billahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Nah, 2 orang yang bersama-sama karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketika berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamal, dan seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan. Faqala inni akhafullah, kemudian dia menolaknya dan mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi syahid dalam hadis kita, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah yang kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Nah, ini yang menjadi syahid. Perhatikan catatan kaki, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin wa yufidul hatha ala shadaqatit tatawwu. Hadis ini memberikan faedah dorongan untuk melakukan sedekah sunnah. Wa bayana ma fiha minal fadlil azim, dan penjelasan tentang apa yang ada padanya berupa keutamaan yang agung, walau kanat qalilatan, walaupun itu sedikit. Wa qauluhu bi shadaqatin naqirah fi siyaqil itsbat. Nah, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Sedekah nakirah dalam konteks itsbat. Fahiya mutlaqatun ghairu muqayyadatin bi kauniha naqdan aw ghairah. Sehingga dia mutlak. Ini bedanya kawan. Nakirah fi siyaqil itsbat yufidul itlaq. Kalau nakirah fi siyaqil nafi aw syarat aw istifham yufidu al-umum. Sehingga maknanya mutlak, tidak diikat, tidak dibatasi dengan itu uang atau yang lainnya. Yang penting sedekah berupa makanan juga bisa. Nah, wa hadza masyrutun bi kitmaniha, dan ini dipersyaratkan dengan menyembunyikannya. Sedekah disembunyikan. Wa dzalika li tahqiqil ikhlasi lillahi fiha. Yang demikian itu untuk mewujudkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala padanya. Semata-mata untuk Allah. Ini dibawa kepada sedekah sunnah. Kenapa? Karena sedekah wajib, ikhwan. Nah, sepantasnya untuk disyiarkan. Karena zakatul fitr termasuk di antara syiar. Nah, sehingga di sana
pada kondisi tertentu bahkan butuh untuk diperlihatkan. Nah, untuk apa? Menunjukkan syiar tersebut. Tapi seseorang apabila khawatir terjangkiti riya padanya, ya dia menempuh hukum asal, yaitu untuk menyembunyikan sedekahnya. Baik. Kemudian golongan yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah, dan seorang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersendirian, kemudian air matanya bercucuran. Ini 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Baik. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala terkait masalah sedekah tadi, wa fi hadzal hadithi fadlu sadaqatis sir. Pada hadis ini terdapat keutamaan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Qala al-ulama wa hadza fi sadaqatit tatawwu'i fasirru fiha afdal. Ini pada sedekah tatawwu', untuk sir padanya lebih utama. Li'annahu aqrabu ilal ikhlas, karena lebih dekat kepada keikhlasan. Naam. Wa ab'adu minar riya, dan lebih jauh dari riya. Wa amma zakatul wajibatu fa'i'lanuha afdal. Nah, adapun zakat yang wajib, maka i'lan secara terang-terangan itu lebih afdal. Nah, wa hakadha hukmu sholati fa'i'lanu fara'idhiha afdalu wa israru nawafiliha afdal. Ini kaidahnya, kawan. Untuk yang wajib, nah, salat pun demikian. Menampakkan yang wajib itu lebih utama. Nah, dan menyembunyikan yang sunnah itu lebih utama. Jadi yang wajib memang sepantasnya untuk dinampakkan, karena itu syiar, dan agar manusia mencontohnya. Sedangkan yang sunnah, nah, karena itu sifatnya tambahan, rentan untuk seorang terjatuh dalam riya, maka lebih utama untuk disembunyikan. Dan di sana ada hadis yang lain secara khusus tentang masalah sedekah, bahwasanya dia mendapatkan naungan dari naungan arsy. Hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhuma dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang sahih. Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas. Setiap orang di bawah naungan sedekahnya, nah, sampai ditetapkan hukum atas manusia. Nah, yaitu di bawah naungan dengan sebab sedekah yang dia sedekahkan. Dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, wal mukhlisu al musirru biha ay as-sadaqah mustadillun biha yaumal qiyamati fi dhillil arsy. Nah, kelak orang yang ikhlas dan menyembunyikan sedekahnya akan mendapatkan naungan dengan sebab sedekah tersebut pada hari kiamat di bawah naungan arsy. Baik. Makanya perawi hadis ini, ikhwan, Abul Khair yang meriwayatkan dari Uqbah, la tukhti'uhu yaumun illa tasaddaqa fihi bi syai'in walau ka'kah aw basalah aw kadza. Dia tidak pernah luput bersedekah setiap harinya setelah mendengar hadis itu, walaupun hanya dengan sebuah roti atau sebutir bawang. Baik. Ini tentang sedekah sunnah. Dan terkadang sedekah sunnah diutamakan juga untuk dinampakkan ketika ada masalah yang besar, seperti untuk pengajaran, untuk menyemangati manusia, untuk dicontoh oleh manusia. Nah,
karena padanya kemanfaatan yang sifatnya meluas. Baik, dengan ini kita selesai dari bab zakatul fitr. Insyaallah pada pertemuan berikutnya tentang siapa saja berhak menerima zakatul mal. Baru setelah itu kita masuk pada ahkamus siyam. Baik, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.